Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga kita diberi kesehatan ya, supaya kita bisa tetap semangat dan lancar dalam kegiatan pembelajaran dari rumah. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Yang beragama Islam boleh membaca Al-Fatihah, yang beragama lain sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Berdoa, mulai. Nah, setelah berdoa, mari kita mulai masuk ke materi. Hari ini adalah tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 2, pembelajaran 1-2. Pentingnya udara bersih bagi pernafasan. Siang itu Siti, Dayu, dan Edo berjalan bersama sepulang sekolah. Mereka berjalan sepanjang tepi jalan raya. Tiba-tiba sebuah mobil melewati mereka. Mobil itu mengeluarkan asap tebal dan hitam. Udara di sekitarnya pun langsung berwarna kelabu. Dayu jadi terbatuk-batuk. Siti dan Edo segera menutup mulut dan hidung mereka. "Kita berhenti dulu ya sebentar teman-teman," pinta Dayu kepada Siti dan Edo. "Baiklah, kita berteduh di bawah pohon rindang itu saja," ajak Siti. Dayu, Siti dan Edo lalu berjalan menuju pohon rindang. Mereka berhenti sejenak di bawah kerimbunan pohon itu. Dayu mengadahkan kepalanya lalu menghirup nafas. Segarnya udara di pohon ini. "Aku tidak batuk-batuk lagi," kata Dayu. Nah, kenapa ya si Dayu bisa batuk-batuk? Ada yang tahu nggak ya? Lalu, kenapa kita merasa nyaman saat berada di bawah pohon rindang? Mari kita bahas bersama-sama. Dayu batuk-batuk saat menghirup udara bercampur asap kendaraan bermotor. Sebaliknya, saat menghirup udara di bawah pohon rindang, Dayu merasa nyaman. Udara di bawah pohon rindang terasa segar, sedangkan asap kendaraan bermotor menjadikan udara kotor. Udara kotor menyebabkan gangguan pernafasan. Apa saja sih penyebab terjadinya gangguan pernafasan? Berikut adalah faktor-faktor penyebab gangguan pernafasan. Yang pertama itu adalah faktor fisik. Nah, adanya kelainan pada organ pernafasan dapat menyebabkan gangguan pernafasan. Misalnya pada bayi terlahir dini atau prematur, organ pernafasannya mungkin belum sempurna, sehingga memerlukan alat bantu pernafasan. Lalu yang kedua adalah faktor penyakit. Banyak penyakit menyebabkan gangguan pada pernafasan, misalnya influenza, asma, bronkitis, emfisema, dan kanker paru-paru. Lalu faktor lingkungan. Kita bernafas untuk menghirup oksigen. Lingkungan kotor, asap kendaraan, asap pabrik, dan asap rokok mencemari udara. Udara tercemar menyebabkan ketersediaan oksigen menipis, sehingga kita merasa sesak saat bernafas. Kita lanjut ke pembelajaran 2. Pagi itu udara terasa dingin. Di sebelah rumah Edo tinggal kakek Husin. Kakek Husin mengidap penyakit asma. Saat udara dingin, kakek Husin akan merasa kesulitan bernafas. Kakek Husin biasanya akan segera menyemprotkan obat di dalam botol spray. Obat itu disemprotkan ke dalam tenggorokannya. Tak lama setelah itu, kakek Husin akan dapat bernafas lagi dengan lega. Asma merupakan penyakit penyumbatan saluran pernafasan yang disebabkan oleh alergi. Pencetus alergi misalnya udara dingin, rambut, bulu, kotoran, debu, atau tekanan psikologis. Nah, di sini ada gejala awal penyakit asma berupa yang pertama itu batuk, terutama pada malam atau dini hari. Lalu yang kedua, sesak nafas. Yang ketiga, nafas berbunyi yang terdengar jika pasien menghembuskan nafasnya.
Yang keempat, rasa berat di dada. Dan yang kelima, dahak sulit keluar. Jika anak-anak mulai merasakan gejala ini, baiknya segera periksakan ke klinik atau rumah sakit terdekat ya. Harus waspada. Lalu selanjutnya, dalam perkembangannya, pasien berpenyakit asma dapat mengalami gejala berat. Gejala berat adalah keadaan gawat darurat yang mengancam jiwa. Gejala berat asma meliputi yang pertama adalah serangan batuk hebat. Nah, jika anak-anak mengalami serangan ini, silakan ke rumah sakit terdekat. Lalu anak-anak merasakan sesak nafas yang berat, nafas tersenggal-senggal, lalu sianosis atau kulit kebiruan yang dimulai dari sekitar mulut. Berikutnya, sulit tidur atau posisi tidur yang nyaman adalah dalam keadaan duduk. Lalu kesadaran menurun. Nah, silakan anak-anak menghubungi dokter terdekat ya. Lalu selanjutnya, kakek Husin mempunyai cucu laki-laki seumuran Edo bernama Dani. Edo dan Dani sering bermain bersama. Siang itu mereka bermain menggunakan bola kecil. Setelah bermain, Dani mengajak Edo ke rumahnya. Di dalam rumah Dani, Edo melihat berbagai macam topeng. Kata Dani, topeng-topeng itu adalah milik kakek Dani. Ternyata kakek Husin dulu seorang penari. Banyak tarian ditarikan menggunakan properti. Salah satu tari menggunakan properti adalah tari topeng. Sesuai namanya, penari topeng ini menggunakan topeng. Berikut menunjukkan salah satu contoh tari topeng penari pada gambar sedang menarikan tari klono topeng. Nah, adakah tari lain yang menggunakan properti? Perhatikan beberapa gambar berikut. Nah, ini adalah properti yang digunakan untuk berbagai macam tarian. Ada tari piring menggunakan sebuah piring. Oke, selesai sudah materi kita pada hari ini. Terima kasih anak-anak telah memperhatikan pembelajaran pada hari ini.